Uh, aku mau nanya Kak, bagaimana sih rasanya menjadi putri dari seorang tokoh politik sekelas Pak Akbar Tanjung? Kadang emang rasanya tuh ngeri-ngeri sedap ya. Gitu. Ada pressure tersendiri ya. Karena biasanya yang nakal-nakal itu dia lebih kreatif. Kenapa? Karena selalu mencari cara dan celah buat Ngasih alasan sehingga itu sebenarnya inovatif ya. Iya bener. Ngumpulin PR telat gitu. Kalau yang anak-anak bandel tuh dia pede aja tuh ngarang berbagai macam alasan begitu ya. Kok mau sindir ya? Halo semuanya, selamat datang di podcast Kilat Media Political Thoughts by Kilat Media lagi. Bersama saya Riza dan Saya Firzi Mubin. ya, kenapa bukan Gigi sih? Terus gimana ya? Kaku banget ya? Kemarin kita ngebahas putar bola, Ji. Betul. Kok sekarang lu nggak pakai baju Persija lagi? Karena ngebahasnya bukan bola nih. Oh, gitu. Sekarang mau siapa sih? Sekarang ngomong siapa? Kita akan mau ngebahas seputar pendidikan. Oh. Lu pendidikan lu gimana, Ji? Sejauh ini aman-aman aja. Skripsi? Ya, tar dulu deh ya. belum jalan skripsi? Belum, kan baru masuk semester. Oh, gitu. Jadi ya sekalian nyicil aja. Semester berapa sekarang? 8. Niatnya lulus semester berapa? 8 aja. 8 aja? Ada temen satu kantor 12. Hati-hati, Ji. Ya udah. Oke, Konco Kilat, sekarang kita sudah balik lagi di podcast Political Thoughts. Dan kali ini kita akan lebih ngebahas seputar pendidikan. Betul banget. Bersama salah satu, bisa dibilang, politikus. Yap. Terus juga pakar pendidikan. Betul ahli dalam banget. pendidikan. Betul banget. Langsung aja kita sambut Kak Fitri Tanjung. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Nah, kita sudah kedatangan Kak Fitri Tanjung. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih atas undangannya. Hadir di Kilat Media. Betul. Kak Fitri ini dari Medan loh. Langsung terbang dari Medan, Kak? Iya. Tadi lebih tepatnya dari kota Siborong-Borong di Siborong-Borong. Bandara Silangit dekat Danau Toba. Danau Toba. Yang kemarin gila. ini betul. Kemarin ada F1 Toba. F1 H20. H20. Kalau boleh tahu, Kak Fitri di Siborong-Borong ini melakukan kegiatan apa katanya? Oke, jadi gini, kalau sebetulnya kan saya ngurusin sekolah nih hari-harinya sebagai ketua yayasan. Ada namanya sekolah SMA Matauli, ada sekolah perikanan, ada sekolah tinggi agama Islam juga. Nah itu tuh di daerah Tapanuli Tengah, namanya daerah Sibolga. Nah di situ airportnya yang buat terjangkau itu ada yang dari kota Sibolganya, ada juga yang dari kota Siborong-Borong itu. Nah kebetulan hari ini aku terbangnya harus lewat Siborong-Borong nih. Kenapa? Karena yang ada jadwalnya supaya bisa hadir ketemu Firza Mariza itu harus dari Siborong-Borong. Langsung dari Medan ke Jakarta. Kak, maaf, butuh waktu Iya. berapa lama Kak dari sana ke sini Nah, untuk terbang? ini dia nih luar biasanya karena memang buat kilat nih buat show ini. Biar bisa duduk sama Gen Z keren ini kan. Jadi kita tuh kalau mau ke Siborong-Borong dari kota aku tuh kita harus naik mobil dulu 3 jam. Ngelewatin perjalanan yang namanya itu Kelok 1000. Jadi ada satu, jadi kita lewat jalan-jalan gitu 3 jam, barulah ketemu airportnya. Jadi kurang lebih ya. Berarti untuk kesini udah ngelewatin jalur darat dan udara. Betul, ya, darat udara. Tinggal nambah air ya. Tapi sama kalau di daerah Kak Fitri kan tadi Kelok 1000. Kalau di Padang itu Kelok 99 atau Kelok berapa ya? Kelok 40. Enggak bener Kelok 99. Kelok 99. Karena nggak kehitung tuh belokannya. Iya, gitu. Tapi Kak Fitri ini adalah salah satu fasilitator guru penggerak Kemendikbud. Iya, betul. Nah, ini tuh sebagai apa nih Kak bidangnya? Apakah memfasilitasi para guru-guru satu Indonesia atau seperti apa Kak? Oke, jadi untuk title resminya tuh instruktur guru penggerak. Jadi kan Kementerian Pendidikan Kebudayaan kan punya program guru penggerak nih yang dicanangkan Mas Menteri gitu ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke guru-guru tentang kurikulum kita yang baru ini, kurikulum Merdeka. Nah, saya terpilih sebagai salah satu instrukturnya. Jadi sejak tahun 2021 tuh saya secara online ketemu guru-guru se-Indonesia. Bener-bener se-Indonesia. Saya udah pernah ketemu guru-guru mulai dari Melaboh, Aceh,
sampai saya pernah ngajar yang di Manokwari, Papua, Bangkalan, Madura. Iya, pokoknya seluruh Indonesia meskipun cuma virtual ya. Jadi programnya tuh ada program guru penggerak, ada beberapa modul. Nah, saya ngajarin modul-modulnya tuh via online gitu. Berarti Kak Fitri juga udah pernah ke Cepu ya? Daerah Cepu. Cepu dulu kalau zaman kita terakhir kurikulum KTSP. Nah, itu tuh KTSP 2000. Betul. Gitu tuh. Udah berubah 2 kali. Abis KTSP ada kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka. Oh, namanya Merdeka sekarang, Kak. Iya, kurikulum Berarti Merdeka. kurikulum Merdeka ini berlaku dari SD sampai SMA, Kak? Dari TK sampai SMA. Oh, zaman SMK pun ada kurikulum Merdeka Kurikulum ya. Merdeka. Iya. Kalau bedanya apa tuh, Kak, dari zaman dulu? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi, kenapa namanya kurikulum Merdeka? Jadi, Mas Menteri itu punya satu visi lah ya, bahwa di masa depan itu nantinya kan anak-anak zaman sekarang tuh udah beda lah sama zaman dulu. Paling simpelnya nih, anak TK zaman sekarang belum sekolah aja udah mainan YouTube kan. Ya kan? Megang handphone aja dia udah bisa swipe gitu. Jadi pola pengajarannya di sekolah pun pasti nggak bisa sama kan. Nah, untuk mendukung itu perlu sebuah kurikulum yang bisa memberikan kebebasan lebih banyak untuk guru-guru sekolah itu explore. Jadi sekarang banyak bikin project. Nah, di sekolah-sekolah tuh banyak tuh yang bikin umpamanya boleh bikin vlog buat ulangannya. Nah, kalau kita zaman dulu kan ulangan paling cuma nulis. Ceritakan pengalaman Anda liburan. Nah, sekarang ceritakan pengalaman Anda selama liburan dalam bentuk sebuah vlog. Kirim linknya ke ibu guru. Nah, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Nah, model kurikulum itu memberikan kebebasan seperti itu. Iya. Berarti bisa dibilang bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang bisa memajukan teknologi juga kan sekarang udah 4.0 Yes. anak muda juga bahkan anak kecil sekarang udah main teknologi dan semuanya sekarang berbasis teknologi kurikulum ini. Betul. Jadi kurikulum ini kenapa namanya Merdeka? Dia tuh memberikan kemerdekaan gitu ya, kebebasan untuk guru-guru tuh sebanyak-banyaknya menggunakan, mengincorporate, memadukan teknologi di pembelajarannya. Jadi udah biasa tuh di kelas-kelas bikin mini video, bikin vlog, atau nanti dia bikin mading digital gitu. Jadi guru-gurunya juga sekarang nggak boleh gaptek, meskipun ya agak susah ya, kayak saya aja sendiri ngerasain gaptek. Cuman ya di sini akhirnya ya kita guru-guru tuh harus mau belajar sama murid. Jadi saya kalau lagi nge-training guru-guru, saya bilang, Bapak Ibu guru, kalau kita merasa kita gaptek nggak apa-apa, bilang aja sama muridnya, Ibu ajarin dong cara main TikTok gimana gitu. Ya jadi kayak gitu deh kurang lebih. ini adalah saya setuju dengan kurikulum Merdeka ini. Kenapa pas kita SMA nggak kurikulum Merdeka ya? Iya kan zamannya udah beda, Za. Iya sih. Kita aja dulu boro-boro main HP, lu masih main apa dulu? Main gundu. Ya, tapi dulu pas zaman SMA itu juga udah masuk ke perubahan teknologi juga dan udah mulai tuh tugas-tugas melalui handphone, udah mulai lah peralihan bikin video pula. Gitu. Tapi ada satu hal yang menarik yang ingin saya tanyakan adalah Kak Fitri ini adalah salah satu ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DPP Partai Golkar. Iya. Nah, ini apakah bisa dibilang Kak Fitri adalah penggerak dalam bidang pendidikan dari DPP Partai Golkar atau seperti apa? Waduh, sebetulnya sih jabatan resminya masih anggota ya. Ini makanya harus diralat nih, nanti saya ditelepon lagi, bukan ketua. Iya, saya di bidang pendidikan Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat itu, kita lebih banyak membuat program-program yang bisa digunakan di DPD-DPD tingkat daerah yang kaitannya dengan pendidikan. Nah, salah satu program yang kita buat itu adalah Golkar Pintar namanya. Nah, Golkar Pintar ini memberikan kelas-kelas pelatihan secara online. Kenapa online? Karena ya saya belajar tuh waktu jadi instruktur kan ternyata memang semua orang di seluruh Indonesia itu udah biasa pakai Zoom, ikut kelas online. Jadi akhirnya kita coba gimana kalau kita kasih pelatihan gratis tentang hal-hal yang kita rasakan bakalan banyak dibutuhin orang. Jadi kemarin ada bikin pelatihan IELTS. Itu banyak tuh yang ikut anak-anak mahasiswa atau dari profesional muda yang emang butuh meningkatkan keterampilan bahasa Inggris kan, pengen ngejar beasiswa atau naik jabatan gitu. Terus kita bikin juga yang kemarin buat guru TK, pendidikan anak usia dini itu. Jadi lebih ke buat program-program yang bisa digunakan di seluruh Indonesia di daerah-daerah gitu. Tapi dengan
peralihan kurikulum ini Kak, aku juga merasakan beberapa efeknya sih Kak. Karena kan adik aku tuh masih sekolah juga. Dan sekarang memang sekolah itu 2 iPad. Oh iya? Iya. Sekarang tuh sekolah saya memang udah diwajibkan semua bukunya di online, atau memang beberapa sekolah aja Kak? Sebetulnya sih kalau dari sisi peraturannya ya, maksudnya kalau dari sisi kurikulumnya dari yang saya pelajarin itu nggak diwajibkan. Makanya namanya kurikulum merdeka. Jadi akhirnya setiap sekolah itu diharapkan bisa menemukan versi yang terbaik buat sekolahnya itu kayak apa. Jadi kalau sekolahnya adiknya emang dirasakan mayoritas muridnya itu emang udah siap, guru-guru juga udah siap, makanya pakai iPad atau gitu, mungkin bawa laptop ke sekolah. Tapi buat sekolah-sekolah yang mungkin di daerah gitu ya, yang memang jaringan juga belum ada, dari sisi kemampuan ekonominya juga belum bisa, itu nggak diwajibin sih. Cuman karena memang penggunaan handphone ini kan udah di mana-mana ya, udah di pelosok manapun orang udah pakai handphone. Jadi minimal ya penggunaan teknologi dari handphone ini bolehlah juga digabungin untuk pembelajaran di kelas kayak gitu. Tapi di kurikulum merdeka ini masih ada LKS kira-kira Kak? Tahu. Tiap hari tuh tugas tuh LKS tuh. Iya. Pokoknya nggak boleh ada yang kelewat ya. Nah, itu ngumpulinnya harus di meja gurunya tuh. Kalau masuk ke ruang guru tuh udah ke ruang macan. Kalau bawahnya deg-degan ya, bawahnya deg-degan. Riza belum remedial MTK. Satu lagi ntar yang di ujung. PKN juga belum Bu. Nah itu tuh. Berarti sekarang udah dihapus ya LKS? Apa masih ada sih? Masih ada. Sebetulnya sih semuanya masih ada. Karena kan kalau LKS kan buat metode pembelajaran aja ya. Cuman sekarang tuh anak zaman sekarang belum tentu mau ngerjain LKS. Itu dia kan. Jadi akhirnya cobalah beralih ke digital. Ya, guru-gurunya nih yang harus lebih kreatif emang nih. Tolong ya Pak Bu Guru, ini kalau saya masih sekolah, saya kasih podcast ini ke guru-guru nih. Jadi kita ngebahas politiknya Kak Fitri juga dari background pendidikan. Tapi aku mau nanya Kak, bagaimana sih rasanya menjadi putri dari seorang tokoh politik sekelas Pak Akbar Tanjung? Rasanya. Gue tadi baca Pak Akbar Tanjung merupakan salah satu mantan ketua DPR periode tahun 99 sampai 2004. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Kita emang anak muda yang harus melek dengan politik. Harus dengan politik abis. Harus. Tapi gimana Kak? Rasanya menjadi seorang putri dari Pak Akbar Tanjung. Apakah ada pressure? Ya. Ketika melihat bapaknya, anaknya, ayah bapaknya saya seorang tokoh politik yang sangat besar, saya harus menjadi seperti ayah saya. Kadang emang rasanya tuh ngeri-ngeri sedap ya. Gitu. Ada pressure tersendiri ya. Ada rasa ngeri-ngeri sedap juga gitu ya, karena ya buat saya tuh sebagai putrinya Pak Akbar ya, tokoh politik nasional. Sebenarnya politik tuh udah kayak dalam kehidupan kita gitu, sehari-hari aja gitu, karena kan ngobrol nanti kadang ini bahas politik, orang tua atau nanti temennya papa datang ya kayak gitu kan. Jadi politik tuh udah dalam sehari-hari, tapi giliran memang kalau harus terjun berpolitik tentu kan itu beda ya. Jadi ada perasaan nervous, perasaan kayak aduh gue harus gimana ya gitu, kalau bokap gue kayak gitu terus gue harus kayak gimana ya, kayak gitu-gitu juga ada banget lah ya. Tapi pada akhirnya kan emang politik tuh panggilan ya, jadi karena saya juga merasa terpanggil, akhirnya ya udahlah pasrahin aja deh gitu, dibawa santai aja gitu, dibawa enjoy aja, belajar terus ya tinggal kita lihat aja kayak gimana, terus kita dapat pengalaman baru. Yang enaknya kan kalau mau tanya-tanya apa-apa, ya bisa tanya Bapak gitu kan. Nah, jadi udah pasti jawaban-jawabannya kita yakin lah gitu, tuh pasti jawabannya berkualitas. Gitu. Gimana tak berkualitas? Ya iyalah. Ketua DPR. Gila. Bapak lu? Bapak gue alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lu mau jadi camat deh, Ji? Gak apa-apa lah. Jadi Pak Lurah aja dulu, baru camat. Gitu. Dari dulu ya? Camat? Dari camat baru Rubicon? Aduh. Enggak. Aduh. Muncul juga Rubiconnya ini akhirnya. Tapi Kak, mau nanya sedikit. Kadang-kadang punya bapak yang basic politisi gitu. Yeah, ada privilege tersendiri juga sih dari kakak? Maksudnya? Pasti udah punya suara banyak. Gitu. Misalkan Kak Fitri udah pede nih. Selalu aja bapak gue ini merasa terbekingi dengan
Atau jangan jauh-jauh deh, Za. Dari lingkungan terdekat aja kira-kira bapak gua ada di kemanan gitu. Kalau aku personal nih betul-betul nggak pernah ngerasain kayak gitu. Karena memang ayah saya tuh Pak Akbar tuh nggak pernah kayak mendudukkan anaknya tuh kayak, oh kamu tuh anak pejabat jadi kamu harus gini ya gitu. Bahkan menurut saya sih santai banget. Saya ingat banget zaman saya masih SMP tuh ayah saya kan udah menteri ya. Saya kemana-mana naik taksi, naik bajai, hangout sama teman-teman tuh biasa. Nggak ada kayak perlakuan khusus gitu atau kayak ada bodyguard gitu, benar-benar sama sekali nggak ada nih. Jadi kalau nanti teman-teman SMP nonton SMA, nah ini berarti ini ada mungkin anak-anaknya kali ya. True story berarti karena akhir-akhir ini banyak yang ini true story banget. Jadi kalau kayak model privilege yang kayak kayak gini nih, itu benar-benar aku nggak pernah ngerasain karena kita memang aku sama adik-adik berempat kita papa mama tuh sans banget gitu, jadi kayak ya udah gitu. Sans. Iya nih soalnya udah sama Gen Z biar kita jadi biar nggak kelihatan beda umurnya jauh. Kak Fitri pasti pernah ngerasain ke warung beli permen kaki yang 500 perak. Pernah. Permen kaki atau permen cincin kamu pernah makan nggak tuh? Permen cincin nggak pernah. Martabak polos pernah nggak? Ya pernah bilaku. Sama aja saya pokoknya. Iya, itu. Berarti Kak Fitri benar-benar nggak pernah ngerasain privilege dari seorang Pak Akbar Tanjung ini ya? Iya, waktu sama kecil ya. Justru ketika mulai masuk belajar politik ini, belajar terjun masuk ke yayasan pendidikan yang memang didirikan oleh ayahanda dan almarhum Faisal Tanjung. Itu barulah di situ saya merasa privilege karena kan memang sebagai putrinya tokoh gitu ya, otomatis semua udah kenal Pak Akbar. Jadi jadi memang buat saya kenalan sama orang jadi lebih mudah, nggak usah ngejelasin dari mana orang udah tahu lah saya putrinya Pak Akbar gitu. Jadi privilege itu saya rasain malah justru kita sekarang udah mau terjun di masyarakat, belajar berpolitik di masyarakat itulah dirasain. Tapi waktu kita kecil mah enggak, supir aja cuman ada satu harus gantian sama mama. Jadi kalau belum dijemput ya kita harus naik taksi pulang, itu tuh biasa aja. Karena akhir-akhir ini rame sih Kak, anak-anak pejabat yang banyak banget anak-anak pejabat yang merasa terfasilitasi dengan seorang ayahnya. Sehingga bisa melakukan apa saja. Merasa tak takut dengan hukum. Karena punya backingan. Kalau enggak juga. Tapi gimana nih Kak? Kita lucu kan Kak Fitri ini juga berfokus pada pendidikan gitu. Melihat situasi sekarang tak banyak sekali kayak kemarin kasusnya MR nih, ya kan, yang membuli sampai terkapar sampai sekarang. Terus juga statusnya kan sebagai seorang mahasiswa yang baru tingkat 1, udah melakukan seperti ini dengan fasilitas dari ayahnya. Apakah ini salah dari ayahnya atau salah dari pendidikannya? Bisa jadi pendidikannya. Ya nih, ini memang menarik nih ya, karena sebetulnya kan ini tuh kompleks ya, nggak bisa kayak ini pasti salah sekolah gitu atau salah orang tua gitu kan. Cuman memang yang jelas pasti dua-duanya berperan serta dalam pembentukan karakter seorang anak gitu kan ya. Di mana dia mendapatkan pendidikan dan bagaimana dia dibesarkan di rumah, ini kan menjadi sebuah kombinasi kan gitu. Jadi memang kalau mau ngelihat kasus yang kemarin itu ya kita udah banyak lah yang ngeliat informasi di media. Kalau ngelihat sekolahnya sih nggak ada yang sekolah nggak bagus ya. Sekolah bagus. Semuanya sekolah bagus semua dan sekolah-sekolah ini juga menghasilkan orang-orang yang jadi exactly itu banyak banget juga gitu. Jadi nggak bisa kita lihat kayak dari satu sisinya situ aja gitu. Karena kalau dari sisi orang tuanya memang kan yang kita lihat banyak dapat yang ditampilkan di media lah ya, at least yang kita lihat kan banyak dapat fasilitasi dan sebagainya. Mungkin kali saya lebih ngelihatnya ya kebijaksanaan pada saat kita mendidik di rumah, membesarkan itu mungkin paling nggak saya ngelihatnya dari diri saya sendiri aja ya. Waktu saya kecil memang kita nggak diberikan banyak kemewahan mungkin ya, apalagi fasilitas-fasilitas gitu karena
sesederhana, ya kan kamu masih anak di bawah umur gitu. Jadi ya belum perlu juga gitu kan. Jadi ya saya sih ngelihatnya kayak begitu. Nah, itu udah pilihan, kembali lagi udah pilihan masing-masing ya gitu. Caranya mau bagaimana membesarkan dan ini kepada anak-anaknya gitu. Jangan ya, jangan lu SMA naik motor nggak? Dianterin? Mungkin. Seorang lu dianterin. Bawa motor sendiri gua. Bawa motor. Tapi kan cukup umur SMA. Udah lah. Udah 17. Bukannya 20. Gila ya. Tapi Kak Fitri ini, Kak Fitri sudah terjun ke politik. Apakah dari sosok Pak Akbar Tanjung juga yang menginspirasi Kak Fitri untuk akhirnya terjun juga mengikuti jejak sang bapak? Iya nih, ini tuh sebenarnya ceritanya agak menarik gitu. Buat saya sih menarik gitu, karena memang sepanjang kita kecil sampai besar itu ayahanda saya tuh gak pernah gitu kayak nyuruh-nyuruh gitu, kayak mama, oh kamu nanti ikut politik ya, gak pernah mengarahkan lah. Mengarahkan gitu, kayak kamu nanti suatu saat akan harus gini, itu gak pernah gitu. Cuman memang beliau selalu mengikut sertakan kita gitu. Jadi saya tuh SMP diajak jalan-jalan ngelihat beliau kampanye itu udah sering ke Lampung, ke Kalimantan. Dulu tuh inget banget pernah ikut kampanye harus terbang naik pesawat kan ke satu daerah, landing naik mobil, abis itu naik motor, terus naik getek di sungai. Baru tuh ketemu daerahnya di tengah-tengah hutan gitu, terus udah ada orang-orang berkerumun gitu ya buat ini. Nah, kalau kayak gitu kita diikut sertakan lah ngelihat, tapi kalau diarahin tuh nggak pernah. Jadi pas saya udah cukup berumur nih, udah umur sekitar 38, tiba-tiba ya saya bilang gitu, oh iya kamu mau nggak masuk gitu ke partai gitu. Oh masuk partai tuh maksudnya gimana ya Pak? Tanya dulu makan Pak, maksudnya gimana ya gitu. Ya pokoknya masuk aja, ikut terus belajar, kan bidang kamu pendidikan. Nanti kamu masuknya bidang pendidikan, nanti di situ kamu belajar gimana. Dari situ ya udah saya iyain ya, ternyata memang barulah di situ saya paham gitu ya, bahwa sebetulnya dengan kita ikut partai, kita ikut berpolitik, kita tuh diberikan panggung, ruang buat bisa berbuat lebih banyak gitu dan lebih besar gitu. Nah itu mungkin dari situ saya jadi ngerasa, oh iya nih saya juga jadi merasa terpanggil untuk lebih serius lagi. Jadi kalau disuruh langsung itu enggak, tapi tentu dorongan, dan setelah masuk juga ngelihat sepak terjang beliau gitu ya, ya jadi terinspirasi untuk lanjut lah gitu, melanjutkan dengan lebih serius gitu. Dan dengar-dengar juga Kak Fitri ini kan juga udah mau masuk ke tahun-tahun politik nih Kak. Di tahun 2024 Kak Fitri akan maju sebagai caleg di daerah mana nih Kak? Apakah ini sudah pasti maju sebagai anggota legislatif atau gimana Kak? Ya kalau sekarang itu namanya masih bacalek. Bacalek, ya, bakal calon gitu, bacalek. Ya kalau ininya sih memang saya udah fokus untuk nantinya terjunnya itu di daerah Sumatera Utara. Yang memang kan saya juga udah aktif di sana, mengelola sekolah-sekolah ini. Jadi ya insya Allah aja dari caleg, akhirnya nanti banyak hilang jadi caleg gitu. Dari caleg hilang jadi Alek, anggota legislatif. Ya, amin. Jadi Alek. Iya, C-nya hilang ya. Berarti dapilnya sana ya Kak, daerah Sumatera Utara? Iya, Sumatera Utara. Sumut 2 ya daerahnya. Nah, itu buat penonton-penonton Kilat Media yang di Sumatera Utara, ayo dukung Kak Fitri supaya sekolah-sekolah di Sumatera Utara nih semakin maju, semakin terfasilitasi, dan juga sumber daya manusianya semakin oke gitu. Luar biasa. Nih kayaknya udah ketemu nih jubirnya. Nah, mereka kalau butuh tim sukses saya juga siap. Saya bisa kok bikin sosial media. Masuk orang. Tapi ini salah satu apa ya, bisa dibilang kita juga mengetahui Kak Fitri kan juga tadi juga udah ngobrol-ngobrol lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan kan. Dan apakah sektor pendidikan ini yang ingin diperjuangkan Kak Fitri melewati jalur politik? Iya, itu udah pastinya kalau buat saya karena pendidikan ya Kak. Karena memang saya tuh dari SMA kelas 3 tuh sudah pengen jadi guru. Kelas 3 SMA tuh pengen jadi guru. Waktu disuruh kuliah sama Pak Akbar, dia bilang ya udah pokoknya Fitri, Pak Akbar tuh kan orangnya sangat passionate ya tentang pendidikan, apalagi pendidikan anak-anaknya. Pokoknya beliau tuh selalu pengen memberikan pendidikan terbaik. Jadi alhamdulillah
saya diberikan kesempatan sama Pak Akbar untuk sekolah di Amerika Serikat. Jadi suruh milih, kamu mau ambil jurusan apa di Amerika nanti kuliah. Ya saya bilang saya mau jadi guru anak-anak kecil, anak-anak TK. Di situ beliau sempat bingung juga sih, loh ngapain mau jadi guru gitu. Biasa bilang jawaban saya saat itu tuh sampai sekarang buat saya masih sama, karena saya bilang kalau Indonesia itu nantinya akan dipimpin oleh anak-anak mudanya, dan anak-anak mudanya itu kan harus sekolah. Kalau guru-gurunya nggak hebat, gimana caranya anak-anak mudanya bisa hebat? Betul. Gitu. Jadi sejak dari kuliah tahun 2000 sampai sekarang saya emang kerjanya selalu di pendidikan. Jadi ya akan memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Betul. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Nah, keren. 4 episode. Iya. Empat-empatnya politik semua gitu semua ya. Jadi kita mau cerita gimana? Baik lagi. Kan tadi Kak Fitri bilang udah punya basic sebagai guru lah ya. Terus Kak Fitri kan punya murid pastinya. Iya. Gimana pandangan Kak Fitri ngeliat anak-anak murid kakak yang gimana ya maksudnya? Ada yang bandel gak? Iya. Terus dengan cara dia ilmunya di sekolah. Pastilah. Pasti beda-beda tuh kayak. Beda-beda semua. Tapi pengalaman aku ya jadi guru ya, sebetulnya murid bandel itu nggak selalu negatif. Karena biasanya yang nakal-nakal itu dia lebih kreatif. Kenapa? Karena selalu mencari cara dan celah buat ngasih alasan sehingga itu sebenarnya inovatif ya. Iya bener. Kayak umpamanya dia mau salah dia. Nah, dia ngumpulin PR telat gitu. Kalau yang anak-anak bandel tuh dia pede aja tuh ngarang berbagai macam alasan begitu ya. Kok mau sindir ya? Bukan ada kita. Makanya kan kamu kreatif sekarang nih. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya pengalaman saya jadi guru nih, jadi pendidik 20 tahun, sebetulnya semua anak itu punya kekuatannya masing-masing, punya keterampilannya masing-masing, punya minatnya masing-masing. Nah inilah yang memang kita guru masa kini nih gitu ya, memang harus lebih mau ngelihat masing-masing anak tuh kelebihannya apa sih, dan itulah yang harus kita kembangin. Jadi kalau dibilang wah anak nakal nih nggak bakalan bisa ngapa-ngapain apa, belum tentu. Bisa jadi karena memang dia tuh sebetulnya nakalnya tuh karena dia kreatif ya. Bisa jadi malah mungkin pas dia udah selesai sekolah dia malah bisa melakukan banyak hal yang menarik-menarik ya. Tapi kalau dia tidak tahu sopan santun dan kurang ajar, nah ini susah. Karena itu udah jadi karakter, udah sikap. Nah ini kan jatuhnya bukan lagi nakal yang positif ya, tapi nakal yang nantinya ya bisa saja akhirnya nanti jadi berdampak buruk begini. Berdampak buruk buat dirinya sendiri, betul sekali gitu. Tadi kan dari sisi muridnya Kak, sekarang kita tawan banyak politisi muda. Kalau Kakak ngeliat mereka tuh gimana sekarang tanggapannya? Banyak anak-anak muda yang udah terjun ke politik, bahkan udah jadi banyak banget. Banyak banget. Dan salah satunya saya pengen masuk partai, tapi saya nggak tahu caranya. Oh gitu. Masuk dong. Gampang loh. Masuk itu gampang. Iya. Gampang. Yang penting mau aja dulu Kak. Itulah, yang penting mau. Jadi mau. Masuk partai. Saya siap 2034 lah. Asik. Oke. Amin. Diaminkan tuh sama Amin. Sebenarnya bagus, justru ini yang dibutuhin sama Indonesia. Anak-anak muda masuk ke partai kayak gini tuh justru itulah yang dibutuhkan. Karena kan partai itu tempat di mana kita bisa menyalurkan aspirasi, pemikiran, idealisme yang akhirnya nantinya kalau memang diseriusin bisa saja itulah yang nanti yang membuat kebijakan-kebijakan itu ya kamu sendiri gitu kan. Kalau udah masuk partai bisa jadi caleg, siapa tahu nanti jadi menteri atau menduduki jabatan-jabatan lain gitu. Jadi saya sih seneng banget ya ngelihat anak muda umur-umur 25 udah semangat, umur 20 udah ikut aktif, mulai dari di kampus, ikut organisasi, bikin komunitas, terus peduli tentang isu-isu tertentu. Menurut saya tuh sehat banget dan bagus banget karena memang itulah yang dibutuhkan, regenerasi, dinamis. Nah yang paling penting mungkin buat anak-anak muda kalau udah nanti semangat nih pengen terjun masuk partai, itu adalah harus punya open mind. Semangat belajarnya juga harus tinggi karena kadang mungkin gitu ya kalau anak muda terlalu idealis gitu nggak mau belajar juga ya nanti kurang bijak juga nanti ya. Nah ini yang perlu disemangati nih buat anak-anak muda masuk partai, belajar, habis itu terus fokus membangun
isu-isu yang mau diperjuangkan apa gitu. Tapi tuh, masuk partai gampang. Itu pesan-pesan itu. Yang penting sudah memiliki KTP. Udah, KTP udah. Lu foto begini buat pinjol. Jangan dibuka. Jangan. Baru masuk notifikasi. Jangan apa. Bagian lunas hati pun tenang. Jangan. Ya, KTP disalahgunakan, jangan. Iya, lu. Iya. Tanya Kan bener dari lu. Tapi gimana Kak? Iya, jadi partai itu kan pasti punya organisasi-organisasi kepemudanya ya. Ini kan udah lumrah lah gitu. Dimana kalau belum mau serius kayak jadi pengurus partai di pusatnya bisa masuk dulu ke organisasi-organisasi yang buat anak-anak mudanya. Nah, itu bisa mulai masuk dari situ atau dari sejak di kampus tuh biasanya ikut organisasi, ikut ormas, ikut komunitas. Itu kan sebetulnya pada akhirnya ya belajar berpolitik juga ya betul, gitu. Betul. Nanti kalau emang kayaknya udah siap, udah melirik nih salah satu partai yang kayaknya sesuai, ya bisa masuk dulu ke yang buat bagian anak-anak mudanya gitu. Sebelum akhirnya nanti ngeliat-liat nih pasnya kemana nih gitu. Yang paling penting mau dan juga semangat belajar, open minded gitu. Dan punya satu isu yang memang pengen diperjuangkan gitu. Isunya udah ada, KTP punya, tinggal satu yang belum, uang. Maksud, ya uang buat belajar. Iya. Orang itu bersih kok. Bersih. Kalau yang ini nanti editornya mukanya dia aja ya? Jangan saya. Tapi ada nggak Kak pesan khusus dari Pak Akbar Tanjung untuk Kak Fitri ketika memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik? Pesan khususnya tuh yang benar-benar berkena buat saya ya, itu beliau menyampaikan 3 hal. Yang pertama harus mau belajar gitu. Terus yang kedua bangun basis sesuai isu yang mau keperjuangkan. Jadi memang kalau pendidikan. Terus yang ketiga harus mau turun dan bekerja langsung. Itu 3 hal itu. Itu yang dipesenin sama Pak Akbar. Kalau tadi ngomongin soal, tadi kamu nyebut-nyebut duit gitu ya. Ya sebetulnya kalau di politik itu sama aja kayak bisnis. Perlu duit nggak? Enggak juga. Bisa kan kita bikin bisnis tanpa uang bisa. Tapi kalau ada uangnya ya tentu jadi banyak hal yang lebih bisa dilakukan mungkin gitu. Tapi bukan berarti kalau nggak ada duit berarti kita nggak bisa berpolitik. Gitu. Semuanya bukan tentang uang, Za. Bisa deh. Belagu banget. Tapi semuanya butuh uang. Semuanya emang nggak harus punya uang. Iya, gitu. Tapi kita butuh uang. Gitu. Tapi ini Kak, silakan sih. Lu ada nggak yang pengen ditanyain ke Kak Fitri mumpung ada politisi muda dari Golkar? Apa ya? Tadi udah dijawab sih sama Kak Fitri, pesan-pesan untuk anak muda yang ingin terjun politik. Kan tadi lu kan pengen terjun politik, tapi gue nanya Kak Fitri, untuk lu pesannya nih. Tadi udah jawab sama Kak Fitri. Udah. Iya, makanya. Tapi kan buat penonton lain juga kan, mungkin ada teman-teman semua yang pengen terjun ke politik. Dan juga mereka masih bingung, Kak, nih gue harus menyuarakan suaranya di mana. Yang ujung-ujungnya jadi buzzer. Yang nge-hate komen tuh banyak loh yang kayak gitu-gitu ya kan. Fake account ya. Fake account. Gitu. Tapi satu pesan Kak untuk anak-anak muda milenials di tahun politik 2024 yang ingin memilih para calon-calonnya. Apakah harus memilih tokoh-tokoh yang terkenal saja atau memilih tokoh yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara? Atau memilih tokoh yang sudah mengasihi dia. Ngasih inian, maksudnya ngasih masukan, ngasih nasihat, ngasih insight, gitu. Bukan ngasih duit sih. Itu terlalu offset sih. Iya, sorry, makanya kan tadi gue bilang. Maaf ya. Lanjut. Sorry. Iya, jadi nih buat anak-anak muda yang sebentar lagi nih 2024 tahun politik dan harus menentukan hak pilih. Betul. Nah, ini yang paling penting adalah memilihlah dari hati nurani. Iya. Kenali calon-calon yang ada di daerah kamu, mana yang menurut kamu membawa aspirasi anak muda dan nantinya bisa memperjuangkan hal-hal yang kamu pedulikan, dan yaitu pakai hatinya, pilih yang kamu ngerasa paling pas dengan aspirasi kamu. Gitu. Dengerin tuh. Dengerin ya. Jangan asal pilih. Iya, jangan nih bener. Itu mah gua 2019. Kamu pilih siapa emang waktu itu? Gimana?
Tapi kan nanti 2024 kita belum tahu. Iya, makanya. Makanya dari itu kita harus main mini games. This or that by Kilat Media. Bridging-nya oke. Oke, yang pertama Kak, ini jawab. Oke. Langsung lihat ya, bisa jawab cepet nih. Oke Kak, kita akan main games This or That. Jadi jawab cepat. Siap. Yang pertama adalah tinggal di Jakarta atau Sumatera Utara. Jakarta deh kalau sekarang. Soalnya kalau disebut jauhan sama anak-anak, anakku ada 4. Iya. Anak kamu berapa aja? Belum lah. Belum. Lanjut ke pertanyaan kedua kan? Oke, yang kedua, jadi guru atau politisi? Wah, berat nih. Jauh cepat ya? Yap. Jadi guru. Karena jadi guru itu bisa memberikan banyak manfaat buat banyak orang. Nah, sehingga akhirnya bisa jadi politisi juga. Karena kan kalau politisi harus bermanfaat buat banyak orang. Betul. Kalau politisi hanya punya nama tidak punya otak, gimana? Aduh. Nggak bisa kita nggak bisa menyuarakan hak dari masyarakat. Banyak nggak serius ini banyak artis gigi. Kartu kuning. Sekali lagi keluar dulu kartu merah. Influencer yang punya nama gitu. Banyak kok. Saya akan dukung politisi-politisi muda. Politisi-politisi yang mau nyalek seperti Kak Fitri. Kita harus dukung yang mau memajukan pendidikan di Indonesia supaya PR dihapus. Aduh, keringet dingin. Lanjut pertanyaan terakhir nih, yang berat ya. Berat sekali. Jawaban berat adalah Pak Erlangga Hartarto atau Pak Ganjar Pranowo. Wah, ini tentu Pak Erlangga Hartarto, Presiden 2024. Betul. Karena apa, Kak? Karena memang beliau sudah terbukti pada masa pandemi sebagai menteri, memiliki kapabilitas, kemampuan, kan tadi disebutin semua. Harus yang punya keterampilan, harus punya kemampuan, punya kapabilitas. Jadi Erlangga Hartarto 2024. Erlangga Hartarto for Presiden 2024. Itu bannernya ada soalnya. Iya. Bannernya ada. Gue jadi banner sih. Iya. Soalnya lu Ganjar, gimana? Aku sih bisa menyesuaikan ya. By order. Jadi kalau lagi sini ini, sana gitu. Intinya menyesuaikan. Iya. Kalau lagi kuning, ya, merah. Biru. Yap. Kita kalau bahasa ini sih bahaya loh. Bahaya. Oke, Kak Fitri terima kasih telah hadir. Terima kasih banyak. Thank you Semoga sukses terus. Terima kasih. Talks by Kilat Media. Ingat ya buat anak-anak muda Gen Z, kesimpulan pada podcast kali ini adalah sebagaimanapun kalian belajar di sekolah, kalau misalkan kalian tidak menerapkan ilmu itu sebaik-baiknya, ya percuma. Mau kalian bandel, mau kalian dibilang guru nggak bisa apa-apa, kalau misalkan kalian punya kreativitas yang di luar batas, dan mungkin itu menjadi cikal bakal kalian jadi orang sukses, bisa jadi kreatif, bisa jadi agensi, masih banyak hal-hal yang bisa kalian pelajari di luar sekolah. Jadi kalau misalkan memang, bisa dibilang kalian tidak bakat lah gitu ya. Remedial ya udah jangan terlalu difikirkan, karena bukan hanya satu poin itu saja. Sekolah memang harus, pendidikan memang wajib. Kalau tidak itu kita nggak bisa punya bekal untuk masa depan. Betul banget. Jadi yang terpenting adalah untuk 2024 pilihlah para masyarakat. Jadi kemana sih bingung nih kanan kiri nih. Orang nih kameramennya belum bonding atau gimana sih? Ngaco nih. Oke nih, pokoknya untuk 2024 pilihlah suara atau pilihlah caleg-caleg yang apa Ji? Yang apa? Lanjut dong. Pokoknya yang sesuai dengan pilihan Anda, jangan pilih sesuai dengan yang dikasih sama orang ya. Iya. Gue Riza Rashad bersama Firzi dan Kak Fitri Tanjung mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Sampai jumpa.